seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ akhir tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah capaian pembangunan dipaparkan mulai penurunan kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi, serta capaian urusan pemerintahan. Senin pagi, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ akhir tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2024 telah berakhir, ia selaku kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui rapat paripurna. Ipuk mengatakan pada tahun 2024 berbagai program kerja dan inovasi telah dilaksanakan serta membawa manfaat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada realisasi dan capaian indikator kinerja utama, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, persentase penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi. IPM Banyuwangi pada 2024 naik menjadi 74,30 dari tahun 2023 sebesar 73,79. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, yakni mencapai 103,55%. Sedangkan persentase penduduk miskin turun dari 7,34 di 2024 menjadi 6,54% di 2024 yang diiringi dengan penurunan kemiskinan ekstrim dari 0,43% jadi 0,29%. Ipuk menambahkan indeks Gini Banyuwangi atau rasio ketimpangan juga menurun dari 0,351 pada 2023 menjadi sebesar 0,312 pada tahun 2024, dibarengi tingkat pengangguran terbuka yang juga turun dari sebesar 4,75% menjadi 4,03% di tahun 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tumbuh stabil di atas 4%, tepatnya sebesar 4,68%.
Selain itu, IPUK juga memaparkan capaian pada beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diantaranya urusan pendidikan, di mana indeks pendidikan di 2024 sebesar 0,624 atau tercapai 100,70% dari target. Pada urusan kesehatan, indeks kesehatan pada 2024 sebesar 0,833 atau melebihi target dengan capaian sebesar 106,77%. Sedangkan pada urusan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara meningkat dari 3,1 juta pada tahun 2023 menjadi 3,2 juta orang pada tahun 2024. Begitu pula dengan wisatawan mancanegara meningkat dari 69,6 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 122,9 ribu orang pada tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi juga meraih banyak prestasi dan penghargaan, diantaranya penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dengan predikat AA dari Kemenpan RB, penghargaan Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah EPPD tahun 2023, dan penghargaan Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dalam Innovative Government Award tahun 2024 dari Kemendagri, serta penghargaan sebagai kabupaten dengan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE terbaik pada tahun 2024. SPBE dari penghargaan APBD Award tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semua ini merupakan hasil kinerja dan sinergi pemerintah daerah beserta DPRD, serta seluruh jajaran Forpimda, instansi vertikal, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua elemen masyarakat Banyuwangi. Pada momen tersebut, Bupati IPUK juga menyampaikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029. Rancangan tersebut terdiri atas program prioritas dan quick wins untuk memberikan fokus dan orientasi kerja nyata dalam skala prioritas yang cepat. Terdapat satu program prioritas utama, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan. Kemudian 2 prioritas wajib, yakni pendidikan dan kesehatan, dan 3 prioritas pengungkit, yaitu penguatan sektor unggulan rakyat dengan mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi, mempercepat digitalisasi layanan publik agar mampu melayani dengan mudah, cepat, dan memuaskan. Pihaknya mentargetkan capaian kinerja makro di tahun 2030 untuk kemiskinan turun di angka 4,04 dan pertumbuhan ekonomi naik di angka 5,5. B-nya ya kita berupaya untuk bisa mencari CSR agar nanti bisa kita kerjasamakan gitu, dan kita siap untuk nanti misalkan ada branding dari pemberi CSR untuk masyarakat. Supaya tetap nyaman di situ. Ya, tetap nyaman biar cepat selesai. Handoko Kusumo, CTV. Peringatan Nuzulul Quran dijadikan oleh Bupati Banyuwangi untuk konsolidasi kepada semua pihak, mulai dari forum pimpinan daerah, politisi, ulama, pengusaha, dan segenap tokoh masyarakat lainnya. Acara tersebut digelar secara meriah di Pendopo Sabah Swagata Belambangan Banyuwangi. Peringatan Nuzulul Quran serta konsolidasi dengan buka bersama di Pendopo Sabah Swagata Belambangan Banyuwangi terlihat hadir Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto beserta sejumlah anggota legislatif lainnya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, dan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono. Sejumlah kiai sepuh juga turut berdoa bersama dalam acara tersebut. Hadir di antaranya Kiai Haji Suyuti Toha Tegal Drimo, Kiai Haji Hasan Toha Srono, Ketua MUI Banyuwangi Kiai Haji Muhaimin Ashmuni, Hatib Syuriah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Khosali, Kiai Haji Ahmad Bayuri, dan puluhan kiai dan bunyai lainnya. Pembicara dalam acara tersebut Kiai Haji Toha Muntoha dan Kiai Haji Ahmad Munif Syafaat. Menurut Kiai Haji Toha Muntoha, apapun tantangan yang akan dihadapi harus tetap berpegang teguh pada ayat-ayat suci Al-Quran. Menurutnya, menghadapi efisiensi tidak boleh membuat diri kita untuk lemas, harus tetap produktif dengan berbagai inovasi agar Banyuwangi lebih baik. Hal itu juga ditegaskan oleh Kiai Haji Ahmad Munif Syafaat yang juga mengisi ceramah. Banyuwangi selama ini dikenal dengan berbagai inovasi yang bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan yang ada.
Acara Nuzulul Quran tersebut diawali dengan khotmil Quran bil gaib di Pendopo Sabah Surakarta Belambangan. Pembacaan ayat suci tersebut dilakukan oleh puluhan hafizo atau perempuan penghafal Al-Quran se-Banyuwangi yang terkumpul dalam Jamia Hufazil Quran CHQ Banyuwangi. Ya, alhamdulillah hari ini kita memperingati malam Nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan, dan kami sekaligus melaksanakan buka bersama, dan insya Allah nanti sampai tarawih bersama. Kami undang semua komponen masyarakat di Pendopo ini, para kiai, lalu juga para ibu nyai, dan sebelumnya kami tadi dari pagi sampai sore melaksanakan khataman Quran, dan alhamdulillah kita tutup dengan doa khatamul Quran, lalu buka bersama dengan seluruh teman-teman dari partai politik, lalu juga dari teman-teman dari DPR, lalu dari organisasi keagamaan, baik dari NU, Muhammadiyah, RI, bahkan Al-Irsyad, lalu juga dengan ibu juga organisasi perempuan. Jadi kami ingin memanfaatkan momentum Nuzulul Quran ini untuk merangkul semua kalangan, mengajak bersama-sama membangun Kabupaten Banyuwangi. Tantangan ke depan pasti masih ada, tapi mudah-mudahan dengan kekompakan, perubahan masyarakat Banyuwangi, insya Allah kita bisa menjalani semua tantangan dengan hasil yang terbaik. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen.
Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki libur Lebaran Idul Fitri, 10.000 santri pondok pesantren di Banyuwangi yang datang untuk belajar dari berbagai daerah di Indonesia mulai kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka diangkut menggunakan puluhan bus yang disediakan oleh pengurus pondok. Beginilah kesibukan para santri pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi yang menuju ke busnya masing-masing yang akan mudik libur Lebaran Idul Fitri pada Senin pagi. Tujuan bus yang telah disediakan oleh pengurus pondok pesantren menuju Riau, Palembang, Lampung, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Bali. Santri yang mudik keluar daerah Banyuwangi diangkut 28 bus sehingga orang tua santri tidak perlu menjemput. Penjemputan hanya di tempat yang sudah disediakan di daerah masing-masing. Sedangkan untuk santri asal Sulawesi, Kalimantan, dan Papua melanjutkan perjalanan dengan jalur udara melalui Bandara Juanda Sidoarjo, Surabaya. Total 30 penerbangan yang telah dipesan. Santri lokal sendiri sudah dipulangkan pada hari Minggu yang dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami segenap panitia pulangan santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung perlu kami laporkan juga bahwa pulangan santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung tahun 2022 ini mencapai kurang lebih 10.000 santri yang terdiri dari santri Kabupaten Banyuwangi dan luar Kabupaten Banyuwangi. Yang hari ini diberangkatkan ada 26 bus yang terdiri dari bus yang ke Pulau Sumatera, yaitu di Riau, terus Jambi dan sebagainya, Oki, terus yang ke Bali dan ke Jawa Tengah.
harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan mudik ini diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, dan bisa kembali lagi ke pesantren dengan lancar. Untuk yang menggunakan jasa transportasi udara dan laut, ini sudah beberapa order seperti Papua dan Maluku sudah sekitar setengah bulan yang lalu karena mengikuti jadwal kapal laut. Untuk yang pakai pesawat ini kurang lebih ada 280 santri putra dan putri. Ini terdiri dari beberapa tujuan mulai Sabang sampai Merauke. Rasanya senang karena memang pulangan dari pondok ini kan setahun sekali. Jadi ya senang karena bisa pulang. Naik bis untuk rombongan. Jadi emang setiap daerah itu punya rombongan masing-masing buat pulangannya. Mau berjalan-jalan di rumah, yang habis waktu sama keluarga. Semua pemberangkatan yang menggunakan jalur darat maupun jalur laut dan udara, santri didampingi oleh pengurus pondok hingga diterima oleh orang tua santri di masing-masing daerah. Dani Eka, CTV. 3 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi tengah disibukkan dengan aktivitas luar biasa, yakni menulis Al-Quran berukuran besar. Proses penulisan Al-Quran ini ditargetkan dapat selesai dalam waktu 6 bulan ke depan. Tiap lembar Al-Quran memiliki panjang 96,5 cm dan lebar 70,3 cm atau hampir mencapai 1 meter. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan pelatihan kaligrafi yang digelar Lapas Banyuwangi sejak awal Ramadan lalu. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi mengatakan pelatihan kaligrafi ini awalnya diikuti oleh 12 orang warga binaan. Namun sejauh ini 3 diantaranya telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan mampu menulis Al-Quran berukuran besar. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk memberikan pembinaan yang positif bagi warga binaan. Selain dapat mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan spiritualitas warga binaan. Mukafi menambahkan pelatihan tersebut terlaksana melalui kolaborasi dengan perajin kaligrafi di Banyuwangi. Sebanyak 3 instruktur kaligrafi aktif memberikan pelatihan kepada warga binaan. Mereka tidak hanya mengajarkan teknik menulis kaligrafi, tetapi juga membimbing peserta dalam memahami makna dan keindahan seni Islami. Diharapkan Al-Quran berukuran besar ini tidak hanya menjadi bukti nyata dari hasil pembinaan di Lapas Banyuwangi, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas warga binaan. Sementara itu, Mahmud, seorang perajin kaligrafi yang terlibat dalam pelatihan tersebut, mengatakan seni kaligrafi tidak hanya tentang keindahan tulisan, tetapi juga tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Ia pun mengaku senang dan bersyukur dapat diberikan wadah untuk belajar dan menyalurkan kreativitasnya untuk kegiatan yang positif. Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini bisa membawa berkah, bisa membawa kebaikan, khususnya teman-teman warga binaan yang mana nanti pada saat mereka bebas bisa meneruskan bakat mereka seperti membuat kaligrafi dan lain sebagainya. Rencana akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan kami di Kanwil dan juga di pusat, karena kegiatan yang kami lakukan ini selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan nanti, semua kegiatan yang kami lakukan di Lapas Banyuwangi atas bimbingan dan arahan Bapak Menteri Imigrasi Pemasyarakatan beserta Bapak Dirjen Pas Pemasyarakatan memberikan arahan dan bimbingan kepada kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif baik di bidang keagamaan maupun di bidang-bidang yang lainnya. Ini nulis mushaf Al-Quran untuk mengisi hari-hari kita kan mesti nggak kerja, nggak ada kerjaan, juga menunggu buka puasa. Sekalian ngabuburit. Sekalian ngabuburit. Ini sudah nyampe juz berapa, Mas? Saya ini juz 11. Juz 11 ya. Mas, ada kesulitan nggak, Mas? Ya ada lah, Mas, namanya juga. Baru belajar. Belajarnya di sini. Memang sebelumnya punya keahlian menulis Al-Quran? Cuma suka seni gitu aja.
Kesulitannya di sisi yang mana, Mas? Di sisi buat hot-hotnya ini. Oh, tanda fathahnya ya? Ya. Proses belajarnya berapa lama? Saya itu dari awal Ramadan. Berarti sekarang udah 2 minggu. Ini targetnya berapa bulan, Mas? Target hatam ini. Iya. Perkiraan sih 6 bulan, tapi ya belum tentulah 6 bulan. Tapi kita berusaha. Handoko Kusumo, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah gang di kota Probolinggo terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor Honda Vario milik korban. Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Beginilah detik-detik pelaku pencurian sepeda motor berhasil mengeksekusi sebuah motor metik yang terparkir di Gang Scorpio, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dalam rekaman CCTV, dalam hitungan detik, pelaku yang memakai jaket warna gelap serta memakai helm warna hitam merusak kunci motor dan membawa kabur motor metik Honda Vario nomor polisi AG 5990 KKD milik Agus Arianto, warga setempat. Sebelum hilang, korban memarkir motornya di sebuah gang depan rumah saudaranya. Beberapa menit ditinggal masuk ke dalam rumah, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban baru mengetahui motornya hilang saat akan pulang dari rumah saudaranya. Dilihat di rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 20 detik dalam mengeksekusi motor korban. Pelaku 2 orang, 1 pelaku eksekutor, pelaku lain mengawasi dari luar gang. Ibu, awal mulanya, Bu? Ya enggak ada sih, kita dari makam, masang maisan baru. Terus gitu pulang ya sepeda diparkir biasa, cuman agak jauh nggak kelihatan dari dalam ya. Terus gitu ya kita
ke dalam sebentar, kita ngomong-ngomong gitu. Habis gitu kita mau masuk sepeda, terus satunya hilang dah, yang belakang, yang depan masih ada. Tapi tidak kedengaran ada suara ada. apa? Padahal yang depan itu tidak dikunci, posisi nggak dikunci. Yang belakang yang vario itu yang dikunci. Malah itu yang hilang. Malah itu yang hilang. Punya siapa sepeda motor itu, Bu? Punyanya Mas Agus. Keponakan jenengan ya. Di dalam motor ada barang-barang berharga? Nggak ada ya? Sementara itu cuma ada jas hujan. Jas hujan tok ya. Pasca kejadian, korban langsung melapor kehilangan motor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Farif Alhevi, CTV. Pantauan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Jangkar Situbondo tujuan Pulau Madura terpantau landai lancar. Belum ada lonjakan signifikan meski kuota tiket gratis kapal cepat bantuan dari Kementerian Perhubungan telah berlaku. Penumpang tujuan Kepulauan Raas Madura mulai memadati Pelabuhan Jangkar Situbondo Senin pagi. Pantauan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Jangkar masih relatif landai dan lancar. Keberangkatan kapal KMP Wicitra Dharma sudah terisi penuh namun belum terjadi lonjakan pemudik signifikan. Tiket penumpang kapal masih reguler dan untuk tiket mudik gratis Pemprov Jatim masih proses pendaftaran. Warga memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang selama arus mudik Lebaran. Sejumlah pemudik juga memborong sembako untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Kenapa kok memilih mudik saat ini, Pak? Nah, kan sekarang kan di pondok lagi di Jadi gitu. Pak, ini banyak barangnya bawaannya, Pak. Apa aja nih, Pak? Ya oleh-oleh untuk di rumah, ya ada untuk persiapan Lebaran. Lebaran. Apa aja nih, Pak, yang dibawa, Pak? Ya ayam, terus minyak. Buah-buahan juga ya, Pak ya? Buah-buahan, beras. Mudik gratis kapal cepat ekspres Bahari 8D, penumpang hanya dibatasi 60 tiket setiap 1 kali berlayar. Untuk sisa penumpang lainnya, dikenakan tiket reguler atau berbayar. Kalau untuk hari pertama ini, kuota kita cuma hanya 50 ya, untuk yang gratis. Selebihnya itu yang reguler atau berbayar. Kalau terlihat dari hari ini, sudah ada peningkatan untuk pemudik. Dilihat dari yang ada untuk regulernya itu bertambah meningkat begitu dari sebelumnya ya. Kurang lebih sekitar hampir mendekat 50% lah. Gitu. Kalau kita ngobrol sama dinas terkait seperti Bandar Disub itu -10 katanya. Informasinya begitu ya. Karena kita di sini kan belum pernah ada pengalaman untuk untuk Lebaran. Kapasitas sampai berapa sih? Ini kapasitasnya ada 364. Iya. Hari ini full? Belum sampai 300 hari ini. Kalau untuk skenario-nya kita ada tambahan trip. Cuman tidak selalu ada untuk setiap harinya. Karena juga kan kapal Bahari Express ini dia ada lainnya, titik lainnya. Seperti di Kaliangan sama Sapudi. Tapi tetap kita utamakan yang Jangkar Raas. Saat ini lonjakan penumpang kapal cepat sekitar 20% dari hari biasanya dan didominasi pekerja asal Bali dan Jakarta. Mengantisipasi adanya lonjakan, pihak Pelabuhan Jangkar akan menambah trip kapal dan tambahan armada kapal. Andi Nurholis, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus dituliskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi.
Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Perbaikan jalan provinsi yang rusak parah di Kecamatan Puger, Jember dikebut. Perbaikan setidaknya butuh waktu 3 hingga 4 bulan ke depan. Jalan provinsi di Puger yang sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat dilintasi kendaraan industri bermuatan berat, kini mulai diperbaiki. Pemprov Jatim melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas jalan Balung Kasian Puger menjadi rigid beton sepanjang 2 km. Selain itu, PT Imasco Asiatik juga membantu membenahi rigid beton sepanjang 500 meter ke arah pabrik. Sementara itu, untuk sisa jalan yang tidak dibetonisasi, Pemprov Jatim menginstruksikan DPUBM Jatim untuk merekonstruksi struktur jalan yang rusak dan penambalan pada lubang-lubang di jalan. Proses perbaikan jalan di Puger awalnya ditargetkan akan selesai dikerjakan dengan penanganan rekonstruksi sebelum Lebaran 2025. Namun hal tersebut terkendala karena proses perbaikan tidak dimungkinkan untuk menutup arus lalu lintas. Maka setidaknya butuh waktu 3 hingga 4 bulan ke depan jalan provinsi tersebut selesai diperbaiki. Hal itu disambut baik warga pengguna jalan. Ia menyebut perbaikan memang perlu, mengingat selama ini jalan rusak di Puger sudah memakan banyak korban jiwa. Dengan perbaikan jalan di Puger ini sebagai pengguna jalan gimana? Ya, dengan adanya perbaikan jalan ini sangat positif, karena sebelumnya kan banyak terjadi kecelakaan karena kerusakan jalan. Karena sudah diperbaiki, ya semoga nanti kedepannya jalan kembali normal. Apalagi harus mudik, jadi semoga bisa digunakan dengan lancar lagi. Sering ya lewat jalan ini ya? Sering. Sementara itu, Bupati Jember mengaku menjadikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang diprogramkan untuk segera diselesaikan, termasuk masalah perbaikan jalan rusak di Puger. Masalah perbaikan jalan, infrastruktur menjadi komitmen kami. Tapi senior saya ini pasti tahu bahwa kami adalah pemerintahan baru. Kami tidak punya kebijakan terkait anggaran karena APBD tahun 2025
sudah disusun oleh pemerintahan yang lama. Maka saya segera berkomunikasi dengan Pak Ketua DPRD untuk bisa mempercepat anggaran APBD perubahan tahun 2025 sehingga kami bisa mulai melakukan nyicil visi misi kami yang terkait kebijakan anggaran di tahun ini. Jadi jangan ada usah khawatir, jalan tetap menjadi prioritas kami. Jalan, kesehatan, pendidikan itu menjadi prioritas kami. Saat ini proses perbaikan sedang dikebut agar warga bisa segera merasakan kenyamanan dan keamanan berkendara. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas. Lutfikur Rahman, CTV. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947, warga di Lumajang bergotong royong membuat patung raksasa atau ogo-ogo. Uniknya, proses tersebut tak hanya dijalankan umat Hindu, namun juga disemarakkan oleh umat Muslim. Mendekati perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947, warga Kaki Semeru, Kecamatan Senduro, Lumajang, mulai membuat ogo-ogo atau patung raksasa berbagai karakter. Proses pembuatan ogo-ogo di wilayah setempat dilakukan secara gotong royong, bahkan tak hanya melibatkan umat Hindu, namun juga umat Muslim. Hal itu wujud dari tingginya nilai toleransi beragama, terlebih ogo-ogo banyak diartikan sebagai karya seni, sehingga mengundang berbagai unsur dan elemen masyarakat untuk terlibat. Ogo-ogo dibuat dari rangka bambu dan besi dibentuk menjadi berbagai karakter, kemudian dilapisi kertas dan styrofoam, dan diwarnai sedemikian rupa sehingga karakter ogo-ogo terlihat nyata serta lebih hidup. Ogo-ogo sendiri bagi umat Hindu menjadi lambang butakala atau energi negatif yang disimbolkan dengan bentuk raksasa yang menakutkan. Ogo-ogo kemudian akan dimusnahkan dengan cara dibakar dalam prosesi Tawur Agung Kesanga sebelum umat Hindu melakukan tapa berata penyepian. Pembuatan ogo-ogo ini biasanya dilakukan setiap bulan Maret dan itu biasanya dilakukan sebelum Hari Raya Pengerupukan. Biasanya dilakukan muda-mudinya yang ada di sini itu dibuat, ada yang dari bambu pertama itu besi, terus nanti dirangkai menggunakan bambu, terus dikasih sak, terus diplamir dan dicat. Kalau ini proses apa namanya? Ini proses apa? Ini proses make up kepala ogo-ogonya. Pembuatan ogo-ogo butuh waktu berapa lama? Sekitar 3 mingguan sampai 4 minggu. Kita itu kan satu saudara. Jadi ogo-ogo ini sebuah kegiatan seni sebenarnya. Jadi teman-teman Muslim yang senang dengan seni ikut. Bahkan ada yang latihan ikut ngelatih nari juga. Ini toleransi di Senduro ini kan sudah bagus. Mereka bersama-sama dalam kegiatan ogo-ogo. Pak, secara Hindu Pak, makna ogo-ogo ini sebenarnya apa Pak? Ogo-ogo ini kan lambang butakala yang sering mengganggu umat manusia. Jadi dalam kepercayaan Hindu, para butakala, jin, setan, periprayangan yang sering mengganggu manusia itu kita wujudkan dengan wujud ogo-ogo dan nanti diberikan ritual untuk disomyakan agar tidak mengganggu kehidupan umat manusia. Sebelum dimusnahkan, ogo-ogo ini akan dilakukan pawai dalam upacara buta yatnya atau dalam ajaran Hindu sebagai ritual penyelarasan alam semesta beserta isinya. Pawai ogo-ogo dilakukan di area Pura Mandara Giri Semeru Agung dan sejumlah titik di 5 kecamatan berbeda. Yongki Nugroho, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.